Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Farenza Hamaroza dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Pertama, kita harus paham dulu nih, persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Pengertian persamaan dasar akuntansi, PDA atau singkatan dari persamaan dasar akuntansi, ialah hubungan atau suatu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, dari pengertian ini nantinya akan dibentuk suatu persamaan akuntansi. Ini adalah bentuk persamaan akuntansi. Sebenarnya cukup sederhana, yaitu harta berupa aset sama dengan modal yang berupa ekuitas. Ketika sebuah perusahaan didirikan, sang pemilik biasanya mengandalkan modal sendiri yang dinamakan dengan ekuitas. Selanjutnya, kita akan masuk kepada analisa laporan keuangan. Ini adalah contoh analisa laporan keuangan yang saya buat. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan yang bergerak di bidang medis dengan nama PT Faren Medica melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. 2 Januari 2020, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Pengaruhnya, harta berupa kas bertambah senilai 10 juta rupiah dan modal juga bertambah senilai 10 juta rupiah. Perusahaan melakukan transaksi lagi pada tanggal 3 Januari 2020. Dibeli perlengkapan perusahaan secara tunai sebesar 500.000. Pengaruhnya, kas berkurang 500.000 dan perlengkapan bertambah senilai 500.000. Pada 4 Januari 2020, dibeli peralatan dari PT Nobel Medica seharga 200.000 dan baru dibayar 100.000. Pengaruhnya adalah harta perusahaan dalam bentuk peralatan bertambah senilai 200.000 rupiah. Harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang senilai 100.000 dan hutang perusahaan bertambah 100.000 rupiah. Pada tanggal 6 Januari 2020, telah diselesaikan pekerjaan atas pengantaran barang medis seharga 3 juta. Diterima tunai 2 juta rupiah dan sisanya akan diterima kemudian. Pengaruhnya adalah kas bertambah senilai 2 juta rupiah, piutang akan bertambah senilai 1 juta dan modal akan bertambah senilai 3 juta rupiah. Pada tanggal 7 Januari 2020, perusahaan Faren Medica melunasi hutang ke PT Nobel Medical atas transaksi pada tanggal 4 Januari 2020. Pengaruhnya, harta berupa kas berkurang senilai 100.000 dan hutang usaha akan berkurang senilai 100.000. Pada 9 Januari 2020, dibayar tunai beban iklan sebesar 500.000 rupiah. Pengaruhnya, kas berkurang senilai 500.000 rupiah dan ekuitas berkurang senilai 500.000 rupiah. Pada tanggal 12 Januari 2020, diambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 400.000. Pengaruhnya, aset berupa kas berkurang senilai 400.000, lalu akan timbul prif sebesar 400.000. Maka, modal akan berkurang sebanyak 400.000 rupiah. Dari persamaan yang kita bahas tadi, kita dapat membuat tabel persamaan akuntansi. Pada tabel bagian harta, memuat kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan penyusutan. Sementara, liabilitas berupa utang dan ekuitas berupa modal. Pada tabel ini kita jumpai kas awalnya sebesar 10 juta rupiah dan kas akhir sebesar 10.400.000 rupiah. Sementara modal awal senilai 10 juta rupiah dan modal akhir senilai 12.100.000 rupiah. Untuk mencari persamaannya, maka akan kita cari harta
berupa kas ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan. Maka dari hasil ini akan kita dapatkan senilai Rp12.100.000 yang hasilnya nantinya akan sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Dari seluruh transaksi yang dianalisis dan disajikan dalam tabel persamaan akuntansi, kita dapat menyusun laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi ini memuat tentang pendapatan jasa dan beban usaha, di mana nantinya pendapatan jasa ini dikurangi beban usaha. Pada transaksi tadi, kita mendapatkan pendapatan jasa, yaitu pengantaran barang medis senilai Rp3 juta, sementara beban usaha berupa iklan senilai Rp500.000, di mana 3 juta dikurang 500.000 sama dengan 2.500.000. 2.500.000 ini merupakan laba bersih. Setelah membuat laporan laba rugi, selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menyangkut tentang modal awal, laba bersih, pengambilan brief, dan modal akhir. Modal awal pada transaksi tadi senilai 10 juta, sementara laba bersih yang kita peroleh senilai 2.500.000, di mana nantinya modal awal ini akan ditambah dengan laba bersih. Dan hasil yang didapatkan senilai 12.500.000. Hasil ini akan dikurangi lagi dengan pengambilan brief sebesar 400.000. Dan hasilnya adalah modal akhir senilai Rp12.100.000. Selanjutnya, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini terdiri atas aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva terdiri atas aktiva lancar berupa kas, perlengkapan, dan piutang, yang nantinya kas, perlengkapan, dan piutang ini akan ditambahkan, sehingga kita akan mendapatkan jumlah aktiva lancar. Sementara aktiva tetap adalah peralatan. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban dan ekuitas ini berupa utang lancar dan modal. Dalam laporan posisi keuangan ini, nantinya akan kita jumpai di mana total aktiva sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.